Siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Um, warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. Syukur Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Nah, semoga kita senantiasa disehatkan selalu, diberikan keberkahan akan hidup kita, ya dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Amin ya Nah, Rabbil kita Alamin. lanjutkan bahasan kita pada surah Maryam ya. Kita masuk di ayat yang ke ayat 39. 39 ya. Kita masuk di 39 sampai 51. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masuk di 39, ini pendek sekalian di 40-nya ya, 39 40. Nah, silakan Pak Mazwar. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzirhum, dan berilah mereka peringatan. Yaumal hasrati, eh, tentang hari penyesalan. Idza qudiyal amr, ketika diputuskan perkara. Wahum fi ghaflah, dan sedang mereka dalam keadaan lalai. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Inna nahnu nar inna nahnu, sesungguhnya kami narisul uh, kami mewarisi bumi, waman alaiha, dan orang-orang yang di atasnya, wa ilaina yurjaun, dan kepada kami mereka dikembalikan. Ya. Wa anzirhum, dan berikan peringatan pada mereka yaumal hasrah, pada hari penyesalan ya. Idh qudhiyal amru, ketika urusan telah ditetapkan atau ketika keputusan telah ditetapkan. Wahum fi ghaflah, dan mereka dalam kelalaian. Wahum la yu'minun, mereka juga tidak beriman. Ya, jadi ini kembali pada ayat sebelumnya. Ya, jadi terkait dengan Nabi Isa, Maryam, dan yang ada di situ. Ya, di sini kita mendapati ada perintah terkait dengan anzirhum yaumul hasrah. Ya, jadi memberikan peringatan pada orang-orang pada hari penyesalan nanti. Ketika setelah ditetapkan segala urusan, ya sementara mereka dalam kelalaian, apalagi mereka tidak beriman, ya ini adalah kondisi yang sangat membahayakan ya. Inna nahnu narithul arda, sesungguhnya kami yang akan mewarisi bumi, waman 'alaiha, dan siapapun yang ada di atasnya, wa ilaina yurja'un, dan kepada kami mereka dikembalikan. Ya, jadi ini menegaskan terkait dengan kuasa Allah ya. Jadi Allah yang akan mewarisi bumi ini. Ya, jadi semua akan kembali pada Allah ketika sudah terjadi hari kiamat. Ya, maka semua akan kembali padanya. Waman 'alaiha, termasuk semua yang ada di dalamnya. Ya. Nah, selanjutnya kita diingatkan terkait dengan ya. Itu hari penyesalan, maksudnya semua orang tuh menyesal ya Ustadz ya. Jadi walaupun dia kafir atau beriman, menyesal. Yang beriman kok nggak lebih banyak amalannya, yang kafir kenapa saya kafir gitu ya. Semua Iya, menyesal, Ustadz. iya, iya. Hari penyesalan karena memang semuanya orang akan menyesal ya. Ya, jadi yang mereka mendapatkan surganya Allah, mereka merasa um, mengapa tidak maksimal gitu ya. Iya, Ya, iya, mereka mengapa tidak mendapatkan yang lebih daripada itu. iya. Ya, jadi artinya yang mereka dapatkan menunjukkan mereka kurang puas dengan apa yang mereka dapatkan ya. Ya, ya jadi bahasa-bahasa yang Allah gunakan adalah yaumul hasrah, hari-hari penyesalan. Jadi menunjukkan bahwa mayoritas orang-orang mereka menyesal gitu ya dengan apa yang sedang terjadi ya, dan mereka berandai-andai ingin dikembalikan ke dunia dan ingin memperbaiki diri ya. Ya, kalau kita kembali pada, misalkan kita kembali pada kiamat sughra ya, kematian misalkan ya. Nah, jadi belum kita berpikir akan yang kubra, yang sughra dulu ya.
Ya, orang ketika mereka mendapati kematian, ya mereka kan tidak pernah berpikir ya bahwasanya mereka akan mati di saat itu. Ya, jadi boleh jadi tadi mereka merasa tidak puas dengan capaian yang mereka peroleh. Ya, mereka ingin mendapatkan yang lebih baik lagi. Nah, masalahnya kan informasi terkait dengan kematian kita tidak ada yang tahu gitu ya. Jadi sehingga orang ketika mereka dijemput oleh kematian, ya pasti mereka merasa bahwasanya ada yang belum maksimal pada apa yang mereka lakukan. Nah, jadi artinya dalam kiamat sughra saja terkait dengan kematian itu bisa terjadi begitu gitu ya. Apalagi kalau kita bicara terkait dengan kiamat kubra. Ya, jadi kiamat yang sebenarnya ya otomatis penyesalan-penyesalan akan terjadi pada siapa saja. Masya Allah. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di 41 dan 42. Ya, 41 dan 42 Bu Ainul silakan dari Wadkur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watskur fil kitabi Ibrahim, dan ceritakanlah Muhammad di dalam kitab Al-Quran kisah Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Adalah dia sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Itzqala li abihi ya abiti Ya abati. ya abati lima ya budu Tak budu. tak budu. Dia ketika dia atau Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah mala yasma'u wala yubsiru wala yukni kasai'a, apa yang tidak dia mendengar dan tidak dia melihat dan tidak dapat dia menolong dirimu sedikit pun. Ya. Wadhkur fil kitab, dan ingatkan pada Alkitab atau pada Al-Quran Ibrahim tentang Nabi Ibrahim. Ya, jadi Rasulullah diperintahkan untuk mengingatkan akan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ini. Nah, kita kalau membaca ayat ini, kita juga tentu akan merasa sebagai orang yang diperintahkan oleh Allah ya. Jadi untuk mengingatkan kita semua tentang Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Innahu kana siddiqan, sesungguhnya dia adalah orang yang siddiqan, yang jujur atau yang benar. Nabiya, juga seorang nabi. Ya, jadi kejujurannya, kebenaran yang dibawakannya dan risalahnya juga ternyata tetap bisa menjadi rujukan buat kita semuanya ya. Ya, ini tentunya bukan terkait dengan syariat gitu ya. Kalau syariat otomatis finalnya kita kembali pada syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi terkait dengan hal-hal yang lainnya, nah kita bisa menteladani karena Allah sebut dengan istilah uswah dalam Al-Quran ya. Jadi Nabi Ibrahim sebagai uswatun ya. Idqala li abih, nah ini diantaranya adalah ketika dia berkata pada ayahnya, ya abati wahai ayahku, ya. Jadi Nabi Ibrahim diceritakan oleh Allah di sini bagaimanakah Nabi Ibrahim mengajak pada orang tuanya, lima ta'budu ma la yasma'. Nah, di sini bentuknya sebuah pertanyaan, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mampu mendengar? Wala yubsir, dan dia juga tidak mampu untuk melihat. Wala yughni anka syai'an, dan dia tidak bisa menyelamatkan atau tidak bisa menolongmu syai'an sedikit pun. Ya, jadi ini metode dakwah Nabi Ibrahim pada keluarganya, pada sang ayah menggunakan sebuah metode pertanyaan di situ ya, menggunakan soal gitu ya. Ya, agar orang tuanya bisa menjawab ya. Jadi artinya ini kita dapati argumentasi nanti biar bisa disampaikan sehingga kita mendapati ada sebuah pertanyaan begitu ya. Ya, nah pertanyaan model begini, nah tentunya memancing yang bersangkutan untuk menjawab. Ya, nanti ketika sudah menjawab maka tentunya akan dikonfirmasi terkait dengan jawabannya ya. Ya, jadi ini kita dapati ya yang paling efektif ya memang bertanya di situ ya. Nah, kenapa engkau menyembah ini? Bukankah itu tidak bisa mendengar ya? Bukankah itu tidak bisa melihat dan juga tidak bisa menyelamatkan?
Ya, karena ketika kita dapati bagaimanakah Nabi Ibrahim di saat menghancurkan berhala-berhala itu juga memberikan argumentasi itu pada masyarakat ya, yang memberikan pelajaran pada mereka ya, disuruh bertanya pada yang paling besar yang masih tersisa di situ ya. Ya, ketika mereka mengatakan bahwasanya kami tidak mungkin akan bertanya padanya, orang dia tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar ya. Nah, di saat itulah argumentasi mereka dikembalikan lagi oleh Nabi Ibrahim ya. Ya, kalau tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, kenapa engkau menyembahnya? Nah, di saat itu mereka terdiam semuanya di situ ya. Mereka terdiam, nampaknya mereka berpikir ya. Nah, tapi karena penguasanya tidak beriman, sehingga dengan kekuatan kekuasaan penguasanya yang menjadikan orang-orang yang tadinya berpikir tidak jadi di situ ya. Dimentahkan lagi oleh kekuatan kekuasaan di saat itu. Ya, dan yang terjadi adalah ancaman yang mereka sampaikan pada Nabi Ibrahim. Nah, di sini kita juga mendapati metode Nabi Ibrahim pada sang ayah juga sama di situ ya. Ya, jadi bertanya terkait dengan apa yang dilakukan oleh sang ayah. Ya, berikutnya di ayat yang ke-43, ya 43 Bu Elvia, ayat 43 ya abati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya abati inni qad ja'ani. Wahai ayahku, sesungguhnya aku sungguh telah datang kepadaku minal ilmi malam ya'tikum, sebagian dari ilmu pengetahuan apa yang tidak datang kepadamu. Fatabi'ni ahdika siratan sawiyya. Maka ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu ke jalan yang lurus. Ya. Ya abati wahai ayahku, ya jadi ini aslinya ya abati ini seperti di ayat 42 ya. Jadi aslinya ada ya-nya ya, tapi ya-nya hilang, ya-nya mahdhuf ya. Tapi dia tetap punya mana aku ya. Ya abati wahai ayahku, ini qad ja'ani, sesungguhnya aku telah datang padaku minal ilmi pengetahuan, malam ya'tika yang belum datang padamu. Ya, jadi ini bahasa yang digunakan Nabi Ibrahim bukan bahasa wahyu ya, karena orang tuanya tidak mungkin akan suka dengan istilah itu. Jadi istilah yang digunakan adalah al-ilm, pengetahuan ya. Ya, aku telah mendapatkan pengetahuan yang belum engkau dapatkan. Fattabi'ni, maka ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya. Niscaya akan aku tunjukkan engkau menuju jalan yang lurus. Ya, jadi di sini kita mendapati janji sang anak pada ayah di situ ya, pada orang tuanya. Dan ini dakwah yang tidak gampang ya. Ya, jadi dakwah pada orang lain bisa lebih mudah ya, tapi kalau dakwah pada keluarga itu yang berat ya. Apalagi kita dapati orang tuanya biasanya yang membuat patung-patung yang berhala-berhala di negeri itu ya. Jadi ini kelasnya bukan kelas kampung Azhar itu ya, kelasnya kelas nasional ya. Dan kita ingat biaya yang didapatkannya untuk memproduksi patung-patung itu adalah dari Namrud ya, dari kerajaan. Nah, kalau dari kerajaan berarti tadi Azhar sudah mengambil banyak manfaat di sana ya. Jadi bisnisnya ini bisnisnya modalnya negara yang memberikan ya. Ya, kita bisa bayangkan backup yang begitu kuat gitu ya. Nah, jadi sehingga tidak gampang Azhar untuk melepaskan begitu saja. Ya, jadi karena tadi terkait dengan kesempatan yang dia dapatkan, yaitu memang mirip sekali kita dapati bagaimanakah Abu Thalib ya ketika berat untuk beriman karena alasan memegang kekuasaan di wilayahnya ya. Nah, ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-44 ya. Bu Husna silakan ya abati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati la ta'budis syaitana inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Hai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, satu lagi. Ya abati lagi 45. Ya abati ini
inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmani wa takuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka dengan demikian kamu menjadi kawan bagi syaitan. Ya, kembali ke 44, ya abati wahai ayahku. Ya, kalau bahasa sekarang orang jadi bahasa abah gitu ya. Ya, jadi abah mereka menyingkat dengan kata itu. Ya, ya abati wahai ayahku, la ta'budu syaitan, janganlah engkau menyembah syaitan. Ya, jadi ini tunduk dan patuh pada syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asya, sesungguhnya syaitan itu durhaka, bermaksiat pada yang Maha Pengasih, yaitu Allah ya. Ya, jadi di sini kita dapati Nabi Ibrahim selalu menyebut Allah dengan kata Ar-Rahman ya, yang Maha Pengasih, yang Maha Memberi, di situ untuk mengingatkan orang tuanya. Ya, jadi agar ada makna di balik ungkapan Ar-Rahman itu dan bisa dipahami oleh yang bersangkutan. Ya abati wa ayahku, ini akhafu, sesungguhnya aku khawatir, ayyamasaka adabun, engkau akan ditimpa siksa atau ditimpa adab minar Rahman, dari yang Maha Pengasih. Fatakuna lisyaitani waliya, dan engkau menjadi wali atau menjadi pelindung atau menjadi wakil bagi syaitan. Ya, ya, jadi ini nasihat-nasihat ini tentunya tidak hanya sekedar ucapan saja ya. Ya, jadi dari segala sisi ini sudah luar biasa gitu ya, bagaimanakah Nabi Ibrahim mengingatkan orang tuanya. Ya, meskipun kita dapati tampilan ayat yang menjelaskan terkait dengan nasihat ya. Nah, tapi implementasinya dan contoh-contoh yang disampaikan oleh sang anak tentu menjadi hal yang luar biasa. Ya, jadi kalau Nabi Ibrahim melarang ayahnya agar tidak menyembah syaitan, bahasa begitu ya. Nah, pasti Nabi Ibrahim juga telah memberikan contoh di situ ya, karena Allah sebut Nabi Ibrahim menjadi uswah, teladan ya, di mana saja dan kapan saja. Ya. Ya, berikutnya kita mendapati bagaimanakah sang ayah menjawab ya. Lanjutannya di ayat 46, silakan Bu Wardi, ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Ala araghibun anta an alihati. Dia, ayahnya berkata, apakah benar? Apakah benci? Apakah benci engkau kepada Tuhan-Tuhanku? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la illam tantahi la raj dia ini gelap. Habis aroma ini malah panas. Tarjumannaka wahjurni Maria. Sungguh jika engkau tidak berhenti, sungguh pasti aku akan merajam engkau dan maka tinggalkan aku Maria untuk waktu yang lama. Ya, Qol berkata Azar, berkata sang ayah ya, araghibun an alihati, apakah engkau benci terhadap Tuhan-Tuhanku? Nah, rohibun an itu berarti benci ya. Kalau rohibun fi nanti diartikan suka. Nah, ini karena menggunakan an, jadi sehingga diartikan benci. Apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhanku atau terhadap Tuhan-Tuhanku ya Ibrahim? La illam tantahi, sungguh jikalau engkau tidak berhenti. Nah, jadi ini sebuah ancaman dari sang ayah ya. Jikalau engkau tidak berhenti, la arjumannak, sungguh benar-benar aku akan merajammu. Nah, ini tidak main-main ya. Ini kalau kita bicara dengan takkid atau taukid, ini di depan ada lam, la arjuma. Di belakang ada nun tasydid ya. Jadi artinya kemarahannya sudah memuncak di situ. Jadi takkid yang Allah gunakan di sini menggambarkan betapa marahnya sang ayah ya, dengan la arjumannak. Jadi tidak hanya mengatakan aku akan rajam dirimu, tapi dengan takkid depan dan belakang. Jadi sungguh benar-benar aku akan merajam kamu atau melemparmu.
wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Ya, ini bahasa pengusiran ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini Nabi Ibrahim diusir karena ada wahjurni maliya. Nah, tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Nah, yang lama di sini menggunakan nikah, nah, tidak jelas sampai kapan ya. Ini bentuk pengusirannya. Jadi sang anak diusir oleh ayahnya. Ya, jadi di sini kita dapati tidak hanya Nabi Ibrahim disuruh berhenti untuk bisa mengarahkan dan menasihatinya, nah, tetapi juga disuruh untuk pergi ya. Nah, kalau tidak akan dirajam. Nah, ini yang menjadikan Nabi Ibrahim pergi ya. Ya, menjadikan dia pergi karena memang tadi diancam akan dirajam dan memang disuruh untuk pergi dari wilayah itu. Apalagi ada kata malia ya, jadi pada waktu atau dalam waktu yang lama. Ya. Nah, berikutnya kita dapati kelembutan sang anak ya. Jadi kelembutan seorang yang beriman itu luar biasa ya. Jadi dimaki-maki, diusir ya, diancam mau dirajam, tapi nanti kita mendapati bagaimanakah sikapnya pada orang tua ya. Nah, kita masuk pada ayat 47, bukan pada kola. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, dia berkata, Ibrahim berkata, salamun alaika. Semoga keselamatan atasmu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mohonkan ampunan kepada Tuhanku untuk kamu. Innahu kana bi hafiyah. Sungguhnya dia adalah sangat baik kepadaku. Ya, qol berkata Nabi Ibrahim, salamun alaik, ya, jadi selamat atas engkau wahai ayahku ya. Di sini kita mendapati ucapan selamat ya dari sang anak ya. Jadi artinya sang anak masih menjaga emosi gitu ya. Memperlakukan orang tuanya dengan sebaik-baiknya, diperlakukan seperti itu, diancam dirajam mau dan diusir ya, tapi ternyata masih mendoakan orang tuanya akan mendapatkan kesejahteraan ya. Sa'astaghfirullaka rabbina, tidak hanya itu tapi aku akan memohonkan ampun pada Tuhanku untukmu. Ya, nah ini janjinya ya. Jadi sebelum pergi, nah ternyata berjanji akan memohonkan ampun pada Allah ya. Innahu kana bi hafiyah, sesungguhnya dia atau Allah itu benar-benar baik padaku. Jadi hafi itu sangat baik ya. Ya, jadi kita tidak perlu menambahkan kata jidan ya. Jadi seperti khairun jidan tidak perlu ya, karena hafiyun itu sudah punya arti sangat baik. Ya. Jadi Allah itu sangat baik terhadapku. Ya, jadi ini janjinya pada ayahnya ya sebelum keberangkatannya, sebelum kepergiannya. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk di 48 pada wa'tazilukum ya, Bu Anida, silakan wa'tazilu. Belum bunyi Bu Anida mic-nya. Wa'tazilukum, dan aku akan menjauhkan diri darimu. Wa ma tad'un, dan dari apa yang engkau sembah. Min dunillah, selain Allah. Wa ad'u rabbi, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Asa, mudah-mudahan Allah aku tidak akan berdoai dengan berdoa kepada Tuhanku Rabbi syaqiyya, kecewa. Ya. Wa'tazilukum ya, dan aku akan meninggalkanmu atau aku akan berpisah darimu. Wa ma tad'una min dunillah, dan terhadap apa saja atau berhala-berhala yang engkau sembah selain daripada Allah. Ya, jadi kita dapati kata tad'un bentuk jamak ya, artinya Nabi Ibrahim masih menghormati orang tuanya. Ya, orang tuanya juga disebut dengan tazilukum ya, tidak hanya taziluka ya. Ya, aku akan meninggalkanmu atau aku akan berpisah darimu. Nah, ini menggunakan kum, ini bentuk penghormatan pada orang tuanya. Nah, tada'u itu bentuk tunggalnya ya, tapi di sini kita mendapati dengan jamak tada'u, nah menunjukkan hormatnya pada ayahnya itu luar biasa ya. Ya, jadi aku akan berpisah denganmu atau aku akan meninggalkanmu dan juga apa yang engkau sembah min dunillah, selain daripada Allah. Wa da'u rabbi, dan senantiasa aku akan berdoa pada Tuhanku. Nah, ini menggunakan fi'il mudhari' menunjukkan senantiasa tetap berdoa
bermohon pada Allah. Asa alla aku nabi doa rabbi syakiya, ya. Semoga doa-doaku tidak mengecewakan, atau semoga doa-doaku terhadap Tuhanku tidak mengecewakan. Ya, jadi memang ini bentuk daripada harapan, ya. Bahwasanya ada kalimat-kalimat yang mirip yang diucapkan Nabi Zakaria juga seperti itu, ya. Jadi kenapa kemudian kita dapati Nabi Zakaria sebelumnya yang kita bahas, ya, doanya mustajab, juga ada kata syakiyah di situ. Artinya dirinya merasa menyampaikan bahwasanya dia tidak pernah kecewa terhadap Allah, gitu ya. Dia berdoa dari muda hingga tua dan tidak pernah merasa kecewa terhadap Allah. Itu pernyataannya, ya. Nah, yang menjadikan doanya mustajab di situ. Ya, karena memang dari lubuk hati yang paling dalam, ya memang dirinya tidak pernah kecewa. Tidak pernah kecewa terhadap Allah, ya. Itu yang luar biasa. Ya, dan ini kita dapati Nabi Ibrahim juga berharap, ya, jadi agar doa-doanya tidak mengecewakannya. Ya. Nah, nanti kalau misalkan seorang di saat berdoa, kemudian dia merasa belum mendapatkan dari apa yang dia mohonkan pada Allah, nah dia tetap mesti husnudzon pada Allah, ya. Tidak boleh ada perasaan kecewa, karena kalau dia tahu bagaimanakah tadi hafinya Allah, ya, baiknya Allah pada hambanya itu, Allah yang akan memilihkan, ya, memilihkan dari doa-doa hambanya dengan pilihan yang terbaik. Ya, nah itu tadi bentuk husnudzon seseorang pada Allah, ya. Makanya kita dapati para nabi mereka tidak pernah kecewa terhadap Allah, meskipun yang mereka mohonkan pada Allah itu tampak yang terjadi adalah sebaliknya, ya. Nah, ini nanti kalau kita dapati doa-doa Nabi Ibrahim itu seakan-akan ya, seakan-akan tidak terjawab, gitu. Kenapa? Karena ayahnya tetap dalam keadaan ingkar, kan begitu, ya. Nah, tapi jadi hingga kematiannya. Nah, tapi kita dapati perasaan tidak pernah kecewa pada Allah itu yang selalu diungkapkannya, ya. Jadi apapun yang terjadi tidak pernah merasa kecewa terhadap Allah. Jadi semua diterima dengan senang hati, semua diterima dengan lapang dada. Nah, itu yang kemudian tadi, ya, Nabi Ibrahim telah pandai menata hatinya di situ, ya. Jadi dalam situasi seperti itu, tapi ternyata tidak terjadi pertikaian atau apa, gitu, ya, di saat orang tuanya marahnya sudah memuncak begitu. Tapi tetap diredam dengan kebaikan hatinya, ya. Itu pasti ngangenin, gitu, ya. Jadi kalau orang tuanya mendapatkan musibah-musibah tertentu, ya pasti merasa kangen, ya, dengan anak yang seperti itu, ya. Ya, di saat dia marah ternyata anaknya tetap baik ucapan-ucapannya, gitu, ya. Tetap hormat pada orang tuanya, ya. Yang dilarang mendoakan apa yang bukan sesama seiman itu di mana, Ustaz? Ini nggak dilarang. Itu di At-Taubah. Itu di At-Taubah, ya. Nah, karena ini nanti, jadi kalau ini kita bahas nanti pasti akan nyambung ke Taubah, ya. Atau ketika At-Taubah kita bahas akan nyambung ke sini. Ya, jadi memang ini kan bentuk daripada janjinya, ya. Jadi janjinya Nabi Ibrahim pada Allah kalau dirinya ini akan memohonkan ampun untuk ayahnya pada Allah di situ, ya. Ya, jadi dimohonkan pada Allah, tapi Allah tahu, ya, dan Nabi Ibrahim juga tahu bahwasanya itu dalam rangka wa'adaha, iya, gitu, ya, dalam rangka untuk menyampaikan janjinya. Ya, jadi untuk melepas janji yang pernah diucapkannya. Jadi Nabi Ibrahim tahu bahwasanya itu tidak mungkin, ya. Jadi tidak mungkin memohonkan ampun pada seorang yang telah meninggal dalam keadaan kufur di situ, ya. Ya, tapi itu tadi bentuk daripada janjinya. Jadi merasa Nabi Ibrahim adalah seorang yang menepati janji, tetap memohonkan di situ. Ya, itu hanya untuk tadi melepaskan janji saja, ya. Ya. Ya, dan di situ juga jadi pelajaran bahwasanya seorang tidak boleh mendoakan atau memohonkan ampun pada Allah bagi orang-orang yang ingkar, ya. Ya, jadi kalau memohonkan diberikan hidayah di saat masih hidup itu sangat mungkin, ya. Nah, tapi kalau dimohonkan ampun, nah itu yang tidak, ya. Nah, jadi terkait janjinya yang kemudian Nabi Ibrahim sudah paham dan tahu terkait dengan itu. Jadi alasannya adalah karena wa'dun wa'adaha, iya, ya. Dikarenakan ada janji yang pernah dijanjikan. Nah, janjinya adalah ini, ya. Ya, bahwasa dirinya akan berdoa pada Allah senantiasa ad'u Rabbi dengan bentuk mudhari di situ, yang kemudian kita bisa maknai kalau Nabi Ibrahim senantiasa berdoa pada Allah atau selalu berdoa pada Allah. Ustadz mau tanya, Ustadz. Ya, silakan. Saya punya keluarga
adik bapak saya kebetulan nikah sama non-muslim. Nah, waktu mereka, tapi dia udah mau masuk Islam. Nah, waktu eh, tante saya itu meninggal, kan kami yang mandiin gitu. Eh, tapi saya bilang sama anaknya, kalian berdua nggak apa-apa. Boleh boleh kan mamaku udah Islam. Terus dia bingung waktu mau ngasih nama di apa namanya di makam itu ya, boleh nak kasih nama bapak. Dia boleh, kan nasabnya tetap saya bilang. Benar kan Ustaz? Kenapa pernikahannya ini? Oh, saya kejawab Ustaz. Enggak, kan adiknya bapak saya nikah sama non muslim. Ya. Nah, terus waktu tante saya itu udah muslim. Nah, waktu tante saya apa namanya meninggal itu, kebetulan saya juga ikut mandiin. Saya panggil sepupu saya, kamu ngedoain, saya bilang, enggak apa-apa. Dia manggil saya Ukti kan, enggak apa-apa Ukti, mak saya doain. Dia enggak apa-apa kan, mamamu itu udah muslim. Terus dia tanya lagi, terus nanti kalau di apa namanya di makam itu namanya dikasih nama bapaknya enggak? Ya dikasih. Itu kan dia masih nasabnya ya tetap bapaknya walaupun non muslim. Kan bapaknya non muslim. Eh, apa nama ibunya dia kan udah muslim. Tapi kan Iya. nama bapaknya tetap ya Ustaz ya. Oh, ya. Ya, jadi nasab ya tidak pernah bisa hilang ya. Ya, jadi seperti Nabi Ibrahim bin Azar, itu tetap tidak bisa hilang. Oh, Ya, ya 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 meskipun betul. ayahnya tadi musyrik ya, dan jelas terkait dengan kesyirikannya. Jadi tetap tidak bisa kemudian dibinkan pada siapa, tidak bisa ya, tetap dibinkan pada ayahnya. Ibrahim bin Azar gitu ya. Ya. Dia maunya nggak ngasih nama kakeknya itu. Saya bilang nggak boleh, tetap harus kasih binti. Saya bilang. Kalau tidak dikasih pun tidak ada masalah ya. Oh Ya, jadi boleh ya. memang ya, jadi kalau nasab itu ya tidak akan pernah hilang di situ ya. Nah, Iya. tetapi dalam penamaan apakah dikasih bin atau binti, nah itu bisa dikasih bisa tidak ya. Ya, jadi Oh tadi terkait dengan kematian. Jadi kalau nama itu kan kebolehan yang dicantumkan di nisan-nisan itu hanya iya. dibolehkan saja oleh para fuqaha ya. Kalau tidak dikasih nama pun tidak ada masalah. Apalagi tadi dikasih bin atau binti ya terkait dengan nasabnya ya. Jadi kalau tidak ada namanya pun tidak masalah ya. Kalau dibagi kan tidak ada nisan Iya. yang pakai Iya. nama. Jadi Iya betul semuanya tidak Ustaz. pakai nama. Nah, Iya. itu contohnya di situ ya. Jadi artinya kalau untuk penamaan di nisan ya itu bisa dikasih bisa tidak ya. Atau bahkan tadi tidak ada namanya sama sekali juga tidak ada masalah. Iya. Itu pesan ayah saya juga gitu. Kamu jangan kasih nama nanti di batu nisan saya. Terus saya bilang gini, Mbah, saya bilang, saya juga manggilnya Abah. Mbah, gimana itu nanti kalau cucu-cucu pengen kenal yang mana jadinya gimana? Saya tulis dong katanya. Terus Abah saya diem aja, tapi tetap kami tulis. Gimana Ustaz? Saya dosa nggak itu Ustaz? Makanya supaya cucu-cucu cici-cici tahu ini loh jadinya. Ya, penulisan tadi bisa ditulis bisa tidak ya. Jadi tidak Oh, menjadi syarat ya. oh nggak ada Ya. masalah. Ya baik Ustaz. Ya, tidak ada masalah ya. Apakah Ya ditulis baik. atau tidak ada masalah. Kan kasihan cucu-cucunya Ustaz, jadi nggak kenal, nggak tahu. Eh, Ya, Ya, baik Ustaz. berikutnya. Nah, kita masuk di ayat 49. Bu Tuti dari Falamma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tazalahum falamma tazalahum Gelap. maka tatkala dia menjauhkan diri dari mereka. Wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa yang mereka sembah dari selain Allah. Wahabna lahu, kami anugerahkan kepadanya Ishaqo wa Yakub, Ishak dan Yakub. Wa kullang ja'alna nabiyya, dan masing-masing kami jadikan nabi.
Ya. Falamma tazalahum, maka ketika atau setelah dia Nabi Ibrahim berlepas diri ya dari mereka, wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa saja yang mereka sembah selain daripada Allah, wa habana lahu Ishaq, kami anugerahkan untuknya Ishak. Ya, jadi ini tentunya perjalanannya panjang ya, meskipun kita dapati seakan-akan langsung ya Allah anugerahkan anak yaitu Ishak dan Yakub, berikutnya keturunannya adalah Yakub ya. Tapi ini kan prosesnya sangat panjang gitu ya, sangat panjang. Ya, karena kalau kita kembali pada putra yang sebelumnya yaitu Nabi Ismail, nah tentunya nanti bisa dibahas di awal ya. Ya, jadi karena ini terkait dengan pertemuannya dengan Sarah alaihissalam di wilayah Yordania gitu ya. Ketika bertemu dengan Nabi Lut ya, itu kan sepupu Nabi Lut yang bernama Sarah ini yang kemudian ta'aruf dengan Nabi Ibrahim dan menjadi istrinya ya. Ya, jadi perjalanannya ya memang tadi sebelum ke Palestina menuju ke Yordan ya. Ini dari wilayah Mesopotamia ya, menuju Yordan kemudian menuju ke Palestina, dan memang di saat itu ada wilayah Syam semuanya ya. Ya, makanya kemudian kita dapati seakan-akan ada sejarah yang terpotong di situ ya. Karena Allah langsung menyebut dengan Ishak ya, dan berikutnya ada Yakub ya. Tetapi nanti kalau kita kaitkan dengan ayat yang lainnya, nah otomatis di situ ada perjalanan panjang ya. Meskipun kita dapati Nabi Ishak ini terlahir di saat Nabi Ibrahim sudah sepuh sekali usianya di situ ya. Ya, nah, tetapi ini yang dimaksud ya. Jadi waktunya sangat panjang. Kalau kita baca seakan-akan pendek ya. Jadi habis diusir gitu ya, habis pergi meninggalkan wilayah Mesopotamia, seakan-akan langsung Allah berikan karunia anak di situ ya. Tapi tentunya sangat panjang perjalanannya ketika kita kaji dan dikaitkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Nah, sampai di sini kita mendapati Nabi Yakub juga disebut ya, terkait dengan keturunan dari Nabi Ishak ya. Yang nanti kemudian kita dapati keturunan dari Nabi Yakub menjadi atau sebagai yang istilah yang disebut dengan Bani Israel ya. Israel. Ya. Wa kullan ja'alna nabiyyan, dan masing-masing kami jadikan sebagai seorang nabi. Ya, nah, jadi orang tuanya tidak berhasil diselamatkan, tapi keturunannya tadi luar biasa ya, keturunannya luar biasa. Dan kita dapati dari Bani Ismail, Bani Israel, ya dari dua arah itu semua keturunan dari Nabi Ibrahim ya. Ya, ya jadi sampai pada Nabi Ismail, sampai pada Rasulullah ya, Nabi Ishak sampai Nabi Isa, itu keturunan turun-temurun ya. Nah, jadi artinya Allah anugerahkan tadi keberkahan yang luar biasa ya, keturunannya masing-masing Allah jadikan sebagai nabi, sebagai rasul. Ya. Ya, ini yang kemudian kita dapati bagaimanakah Allah mengganti dengan yang lebih baik ya. Nah, jadi setelah berpisah Allah berikan karunia yang jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat 50 dan 51. Silakan Pak Abid, 50 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Dan kami anugerahkan kepada mereka dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, yang amat tinggi. Satu lagi. Wadhkur Fil kitabi Musa, dan ingatlah di dalam kitab Musa, innahu kana mukhlasa ya. Aso wa kana rasula nabiyya. Sesungguhnya dia adalah pilihan dan dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Ya. Wa wahabna lahum, dan kami berikan anugerah pada mereka min rahmatina, dari kasih sayang kami,
Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami jadikan untuk mereka buah tutur kata lisan bahasa di sini ya, sidqin yang baik, aliyya lagi mulia. Ya, jadi kita dapati keturunan yang Allah limpahkan pada mereka yang dipenuhi dengan kasih sayang. Dan diantaranya tadi ada lisana sidqin ya. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan mereka dengan bahasa-bahasa yang baik di situ ya. Ya, nah ini kita dapati bahwasanya bahasa yang baik ini menjadi awal kebaikan yang didapatkan oleh keluarga itu ya, aliyah, dan mereka mendapatkan kemuliaan. Ya, jadi mulai dari bahasa yang mereka gunakan ya. Ya, jadi tadi terkait dengan sopan santun Nabi Ibrahim pada sang ayah ya. Tutur katanya baik ya. Nah, jadi ternyata tutur kata baiknya itu bisa tadi ya memberikan anugerah yang luar biasa gitu ya pada keturunannya juga. Ya, jadi Allah sebut dengan kata lisana sidqin, ya, itu selain kita artikan baik, sidqin itu ya, juga bisa diartikan jujur ya. Jadi artinya kebaikan dari lisannya itu benar-benar keluar dari lubuk hati yang paling dalam ya. Jujur ya, itu adalah isi hatinya. Makanya kalau kita dapati orang bicara dengan bahasa yang baik gitu ya, dengan lemah lembut ya, berarti kan ada kelembutan dalam hatinya gitu ya, karena itu tadi merupakan cerminan di situ ya, dia baik sehingga kata-katanya baik ya, karena ketika seorang berkata kotor atau buruk memang itu mencerminkan hatinya juga ya, jadi sehingga keluar kata-kata buruk atau kata-kata kotor. Nah di sini menjadi uswah teladan yang luar biasa ya, jadi ucapannya tutur kata yang baiknya ternyata punya pengaruh besar ya terhadap anugerah yang Allah berikan padanya. Ya, berikutnya wadhkur fil kitabi Musa. Nah, ini sudah masuk pada kisah Nabi Musa ya. Ya, wadhkur, dan ingatkan fil kitabi dalam kitab atau dalam Al-Qur'an Musa akan Musa. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk mengingatkan umat terkait dengan Nabi Musa atau sirah perjalanan Nabi Musa alaihissalam setelah Nabi Ibrahim. Ya, tentunya semua itu agar bisa diambil sebagai pelajaran ya. Ya, dari Nabi Musa sudah diambil pelajaran, berikutnya ada Nabi Musa yang kemudian diperintahkan Allah pada Rasul untuk udhkur di situ ya, ingatkan pada mereka fil kitab dalam Al-Qur'an. Ya, innau kana mukhlasa, ya di sini kita dapati sesungguhnya dia atau Nabi Musa adalah seorang yang terpilih atau seorang yang dipilih. Ini mukhlas ini menjadi isim maf'ul kalau dalam ilmu sharafnya ya, mukhlas. Ya, jadi kalau mukhlis itu isim fa'il, mukhlas isim maf'ul ya. Nah, jadi artinya nanti mukhlas jadi orang yang terpilih atau orang yang dipilih. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia juga termasuk seorang rasul dan juga seorang nabi. Oh, Ya, kenapa Bu? Enggak, udah jelas. Ini mukhlasa ya, berarti memang nasab ya, benar. Ya, ya, jadi karena mukhlason, karena ini menjadi khobar kana ya. Jadi misalkan kita dapati kana Musa mukhlason. Ya, Musa itu seorang yang terpilih ya. Jadi mukhlason menjadi khobar dari kana ya. Nah, kemudian rasulan itu juga khobar kana, rasulan ya, kana Musa rasulan. Kana Musa nabiyan. Nah, di situ nanti maknanya jadi seperti itu. Musa juga menjadi seorang rasul, Musa jadi menjadi seorang nabi. Ya, jadi nanti terlepas dari ya. Di kalimat ini itu wa atof itu berarti sama ya Ustaz ya. Kan mukhlasan, rasulan, nabi ya itu kan karena itu pakai wa atof jadi sama ya Ustaz. Ya, betul. Ya, dan Allah tadi mengulang dengan kata kana lagi ya, wa kana. Jadi kalau seandainya kana mukhlason wa rasulan nabiyya itu bisa ya. Tapi Allah memberikan takkid lagi dengan kana. Ya, itu untuk menegaskan ya bahwa saya posisi mukhlas terpilih itu sama posisinya dengan Allah jadikan dia sebagai seorang rasul dan juga seorang nabi. Ya, itu nanti bisa kita kaitkan dengan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum di situ ya. Atiullah, ada kata ati di situ ya, taatilah Allah. Wa atiur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum. Nah, untuk ulil amri tidak pakai atiu di situ ya. Nah, di sini kita dapati kana mukhlason pakai kana rasulan juga pakai kana lagi. Jadi meskipun secara makna bisa langsung maktuf ya, tapi Allah ternyata ulang dengan kana untuk bisa menegaskan ya. Ya, bahwasanya. Tapi kana di sini tetap fi'il madhi Ustaz. Kana di sini tetap fi'il madhi. Oh iya, betul, tetap fi'il madhi dia. Ya, tetap fi'il madhi, dan kita ingat fi'il madhi nanti fungsinya tidak hanya untuk yang lampau tapi untuk menegaskan juga ya, punya fungsi untuk menegaskan. Ya.
Ustadz mau nanya Pak Ustadz, Ya, silakan. Ya. yang Israel tadi Nabi apa Pak Ustadz? Oh, ya, jadi dari Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini keturunannya kemudian jadi Bani Israel ya. Ya, Bani Israel. Ah, Kalau Isra itu ya, ya. kalau yang Jadi satu yang lagi apa? kalau yang doa yang apa tadi doa yang sebelumnya itu jadi fi'il madi itu yang mana Pak Ustadz? Oh, doa yang mana maksudnya? Ayat 48. Oh, Ayat 48. oh ya. Yang adu Jadi urobi ya. doanya Oh, tuh itu sebelumnya. ya. Kalau di situ kita dapati kata adu menggunakan fi'il mudhari. Jadi artinya Nabi Ibrahim itu senantiasa berdoa pada Allah ya. Ya, jadi Akan semoga berdoa. tidak kecewa terhadap doa-doanya. Nah, ini terkait dengan doanya ketika sudah berpisah dari keluarganya, dari orang tuanya ya. Ya, jadi ini perpisahan dengan orang tuanya, maka pernyataannya adalah itu. Ya, jadi selain mendoakan ayahnya, memohonkan ampun untuknya, ya maka selalu berdoa pada Allah. Ya. Nah, jadi ketika di awal sudah memberikan pernyataan tadi harapan semoga aku tidak kecewa terhadap doa-doaku dan memang tidak mengecewakan ya. Itu anugerah yang luar biasa. Jadi meskipun Allah tidak mentakdirkan sang ayah beriman ya, tapi keturunannya ternyata dipilih oleh Allah ya. Dari dua jalur ya, itu semuanya ya kembali pada Nabi Ibrahim semuanya ya. Dari Nabi Ismail, kemudian dari Bani Israel. Nah, itu semuanya kalau Bani Ismail sampai pada Rasulullah ya. Kalau Bani Israel, nah di sini dari Nabi Ishak tadi sampai pada Nabi Isa. Ya, jadi Nabi Ishak sampai Nabi Isa semua turun-temurun di situ, ya keturunan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kosong keturunan terakhir Rasulullah. Nah, ini juga dari dua sisi, ya semua dari Nabi Ibrahim ya. Makanya disebut dengan Abul Anbiya ya, jadi bapaknya para nabi, ayahnya para nabi atau moyangnya para nabi. Si Pak Ustadz. Tanya Pak Ustadz. Yang Ya, dari silakan. sisi Ismail cuma Nabi Muhammad aja Pak Ustadz. Ya, betul, hanya Rasulullah saja. Ya. Ya. Terus yang tadi yang doa yang Nabi Ibrahim yang tidak yang di At-Taubah tadi itu ayat berapa Ustaz? Yang di At-Taubah? Ya, yang tidak boleh mendoakan orang non Muslim itu. Iya. Ya, kalau di At-Taubah ini ya, sebentar saya. Ya, yang di At-Taubah ya. Ya, ini terkait dengan klarifikasi yang Allah sampaikan dan juga Nabi Ibrahim menyampaikan terkait dengan klarifikasi itu ya. Gila mau ingatin. Wah, 113 Ustaz. Iya. Oh ya, 114 ini ya. 113. Ya, dan At-Taubah 114. Ya. At-Taubah 114 ya. Ya, 114. Ini yang 113 itu yang tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Jelas bagi mereka bahwa orang-orang yang musyrik itu penghuni neraka. Akan menjadi penduduk neraka jahim ya. Nah, itu di 113-nya. Jadi ini Allah mengklarifikasi terkait dengan orang beriman tidak mungkin memohonkan ampun untuk orang musyrik ya. Nah, di 114-nya ini khusus klarifikasi terkait dengan Nabi Ibrahim. Wa makan istighfar Ibrahim ya. Adapun istighfarnya Ibrahim li abi untuk ayahnya adalah illa amau idati wa'ada iya. Ya, itu terkait dengan janji yang pernah dijanjikan padanya. Di situ ya. Ya, falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillah. Nah, setelah Nabi Ibrahim tahu bahwasanya dia atau ayahnya adalah musuh Allah, tabarru amin maka dia berlepas diri darinya.
Ya, jadi itu tadi terkait dengan janji saja ya. Jadi agar janjinya terlepas, maka itu diungkapkannya hanya sekedar memenuhi janji. Nah, ini kalau kita sudah sama-sama tahu bahwasanya orang musyrik tidak boleh dimintakan ampun pada Allah, berarti kita tidak perlu berjanji di situ ya. Ya, kalau Nabi Ibrahim ini kan terkait dengan ini awalnya ya di situ ya, kronologi awal sebelum ditetapkan larangan terkait dengan itu kan itu ya. Ya. Ya, karena di 113 sudah jelas buat kita semuanya bahwasanya orang beriman tidak mungkin memohonkan ampun untuk orang yang musyrik. Ya, itu sudah tegas dan jelas. Ya, tanya Ustaz. Ya. Itu isim kana itu kan harus dhammah ya Ustaz, dhammah sama fathah ya. Kanallahu. Ya. Isimnya yang dhammah, kalau khobarnya fathah. Kabarnya fathah itu. Tadi Ya. kayak gini di 114 nih, kana istighfaru Ibrahima. Betul nih, dhammah sama fathah Ya. gitu kan. Tapi kalau yang ini itu tadi kok karena apa tadi? Siddiqan. Kenapa kok enggak? Oh ya. Oh, itu isimnya mahdhuf, isimnya tersimpan. Isimnya itu Nabi Ibrahim ya. Misalkan kita ambil contoh di 51. Kana rasulan. Nah, ini nanti kalau kita sebut pengganti dhamir, kana Musa rasulan. Musa adalah seorang rasul. Ya. Jadi ada Musa di situ. Kalau misalkan Nabi Ibrahim, misalkan kita dapati ada kana. Jadi kana di situ kalau misalkan kita tidak mendapati ada isim yang marfu, berarti isimnya mahdhuf ya. Karena kalau yang masuk itu khobarnya. Yang masuk khobarnya. Nah, kalau di ayat 114 ini yang tampak isimnya. Isimnya tampak dengan kata istighfaru Ibrahim ya. 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 Nah, di sini kita untuk bentuk khobarnya, khobar kana, itu tidak ditampakkan dalam bentuk isim ya, tapi dia dalam bentuk jumlah di situ ya. Makanya yang kelihatan hanya istighfaru saja. Dia menjadi isim kana gitu ya. Nah, kalau yang di ayat 51 kana rasulan, itu rasulan adalah khobar kana. Nanti isimnya adalah huwa, di situ kembali pada Nabi Musa ya. Kana mukhlasan. Ya. Jadi kalau kana mukhlasan berarti kana Musa mukhlasan. Oh, Musa. Ya. Ya, jadi ada Musanya ya. Jadi Musa nanti pengganti domir pada kana, nah itu ada huwa di situ ya. Ya. Jadi isimnya dia tersimpan, makanya dia tidak tampak. Ya, kalau ditampakkan misalkan kalau ini kita isi dengan kata Muhammad, nanti akan kita kelihatan ya. Kana Muhammadun mukhlason gitu ya. Kana Muhammadun mukhlason. Jadi Muhammad itu terpilih. Ya, kana Muhammadun mukhlason. Rasulan Nabiyan ini bukan Atman tuh deh Ustaz. Oh, bukan. Itu dua-duanya itu khobar kana. Khobar kana ya. Nabiyan juga khobar kana. Ya, jadi dua-duanya ini menjelaskan tentang Nabi Musa. Jadi makanya kalau kita terjemah Nabi Musa adalah seorang rasul, Nabi Musa juga seorang nabi. Nah, dalam terjemah nanti jadi kata lagi ya. Ya, dia adalah seorang rasul lagi seorang nabi atau dan juga seorang nabi. Ya. Ya, dia adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. Ya, itu untuk memastikan kata nabiyan yang sebagai khobar dari kana posisinya sama persis dengan kata rasulan. Berarti rasulan nabiyan itu yang man'ut na'at ya Ustaz? Man'ut ya? Tidak, dua-duanya khobar kana. Rasulan nabiya aja Ustaz. Juga tidak bisa, dia tetap masing-masing ya. Kalimatnya enggak ya. Ya, jadi masing-masing dia menjadi khobar kana. Kana ya benar Ustaz. Ya. Jadi ini kalau kita pisah nanti begini. Kana rasulan dan kana nabiyan gitu ya. Ya, karena harus pakai dan dia adalah ya. Ya, nanti kalau misalkan kita tata makna pun misalkan rasulan siddiqan misalkan ya. Jadi seorang rasul yang jujur gitu ya. Oh ya boleh. Nabiyan mu'minan, seorang nabi yang beriman gitu ya. Ya. Jadi memastikan Nabi Musa adalah rasul dan juga nabi gitu ya. Dan ini termasuk yang kita kenal di 25 rasul itu berarti semuanya adalah nabi ya, 25 rasul itu. Ya, kalau dalam hadis Imam Bukhari dijelaskan jumlah rasul ada 113 atau 115 ya.
Tapi selain 25 tidak diperkenalkan pada kita. Ya, kemudian kalau nabi saja ada 24.000 ya. Nah, itu pun Nabi Khidir masih diperdebatkan ya. Apakah Nabi Khidir seorang nabi atau hanya orang yang soleh saja? Kalau nama itu bisa mabni, kapan dia mabni, kapan tidak mabni, Ustaz. Itu kalau iya. Muhammad kan tidak mabni, Muhammadun, Ya, Muhammadan. ya. Tapi kalau Musa kayaknya mabni ya, nggak ada musuh, musi gitu nggak ada. Oh iya, betul. Jadi nanti namanya dia isim ghairu munsharif ya. Isim Ya, yang ghairu tidak boleh munsharif. ditanwinkan. Jadi isim, Ghairu jadi dia munsharif. Musa itu nama seperti Aisyah, seperti Fatimah ya. Itu adalah nama-nama yang disebut nanti dalam istilahnya isim ghairu munsharif. Jadi isim yang tidak boleh diberikan tanwin. Ya, nah kalau tidak diberikan tanwin maka dia tidak akan pernah kasrah. Ya. Nah, kalau Musa ini bahkan ini tidak hanya ghairu munsharif ya, tapi nanti dia termasuk isimnya isim maksur ya, yang diakhiri dengan alif gitu ya. Karena ada isim yang diakhiri dengan ya yang disebut dengan mangkus gitu ya. Ya, jadi kalau begini contohnya ya, yang gampang, ini ada Bu Husna ya. Husna sama Husni gitu ya. Nah, kalau Husna itu namanya maksur dalam sorofnya. Nah, kalau Husni itu mangkus gitu ya. Mangkus. Ya, jadi tidak bisa nanti misalkan li Husni berarti memang namanya Husni. Kalau Husna dikasih li tidak boleh jadi li Husni, tidak bisa, tetap li Husna. Jadi kata Husna itu nanti seperti Musa. Seperti Isa, seperti Musa, nah, seperti itu. Hanya saja Husna itu biasa dipakai untuk nama perempuan gitu ya. Kalau Husni dipakai untuk laki-laki. Ya, nah, kalau kalau Husni laki-laki ya. Jadi kalau Husna itu karena belakangnya pakai alif bengkok bahasa gitu ya. Iya. Kalau Husni pakai iya. Jadi, nah kalau misalkan ada orang namanya Dai, ya, Dai itu berarti laki-laki di situ ya. Ya, kalau Salma berarti perempuan dia. Nah, kalau dia Silmi, Silmi berarti laki-laki di situ ya. Ada Salma, ada Salmi, misalkan ada orang yang mau pakai Salmi. Ustaz, kalau yang bukan nama Arab juga gitu kan ya, yang misalnya namanya bukan bahasa Arab. Oh ya, yang bukan bahasa Arab maka akan seperti itu, seperti Soekarno, Soeharto di situ ya. Dia tidak bisa dirubah harokatnya. Ya, tetap. Ya, kenapa Bu Suna? Mau nanya Pak Ustadz, kalau zaman dulu sebelum tahun 50, orang-orang pulang dari Mekah tuh ganti nama. Di sana beli nama. Kenapa Pak Ustadz? Sekarang kok sekarang juga banyak Bu. Karena orang dulu itu bisa kena hoax itu ya. Sekarang orang lebih tahu dan bisa klarifikasi. Sebetulnya orang haji itu mereka pakai nama dulu itu ya karena itu tadi, karena ada orang yang sudah biasa begitu, jadi kemudian sudah jadi kebiasaan ya. Jadi kalau dia tidak dapat nama, minta pada ketua rombongan ya, nama saya jadi apa nih gitu ya. Kalau sekarang kan sudah tidak begitu karena mereka sudah paham ya. Itu tidak ada. Ya, itu tidak ada. Gitu ya. Loh, Pak, dibayar pergi ke orang pintar di Mekah itu. Waktu saya ke Mekah, orang tua-tua masih begitu. Pergi kemana itu, ke pojok, di situ tuh beli nama. Dibayar. Baru namanya pulang. Aja tuh. Betul. Itu bisnisnya orang-orang tertentu ya. Makanya sekarang ketika sudah terkuak, ini masyarakat sudah tidak mau lagi. Kan nggak mau tertipu gitu ya. Itu kayak zaman dulu. Jadi zaman dulu itu hari raya di Masjidil Haram ditampilkan di Indonesia ya. Jadi seakan-akan di Indonesia juga hari itu gitu ya. Nah, jadi artinya di Saudi seakan-akan di hari itu ya. Atau misalkan dulu orang itu ditipu dan ternyata mau-mau saja ya. Kemana Pak Kiai ini katanya kok nggak kelihatan di Jumatan, katanya Jumatan di Masjidil Haram. Tunggu saja nanti sebentar juga datang gitu ya. Nah, orang dulu bisa ditipu ya. Lah, di sini Jumatan, di sana masih jam 8 pagi kan itu ya. Kok katanya dia Jumatan di Masjidil Haram nanti sebentar lagi datang. Nah, kalau orang dulu ketipu mau-mau aja ya. Kalau sekarang nggak akan mau lah orang ketipu begitu. Gitu ya. Ya, jadi terkait nama-nama tadi, jadi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu ya. Karena ada orang tadi yang cari duit dengan tadi ngasih nama. Ya, padahal tidak ada itu dalam aturan syariat ya. Ya, jadi orang haji dulu pasti kalau kita tanya nama hajinya ada di situ ya. Nah, jadi kita pulang namanya sudah berubah. Dan nanti
akhir-akhirnya di KTP ya nama baru itu. Bapak saya namanya Bukhari, tapi di Mekah beri nama jadi Syamsuddin. Nenek saya namanya Saminah. Pulang dari sana menjadi Safiyah. Dan di Ada yang KTP berubah das. jadi yang baru ya. Itu kan luar Pak Ustadz. biasa ya, bisa merubah akta kelahiran ya. Ya kan sebelum tahun 50 kejadiannya, Ya. jadi orang belum ber-KTP waktu itu. Ya, ya. Pak Ustadz, itu tahun Iya. 70 juga begitu. Kakek saya jadi namanya dua gitu. Kakek saya namanya Mustarja Abdurrahman gitu. Jadi begitu namanya disambung dua nama gitu. Nah itu kalau Iya. saya berdoanya nama aslinya atau dua-duanya Pak Ustadz? Nama aslinya saja. Oh gitu. Kalau di Batu Nisan juga nama aslinya saja gitu. Iya, aslinya saja. Ya, jadi tidak pakai lakopnya tapi nama asli ya. Ya boleh jadi suatu saat orang itu akan dipanggil namanya dengan nama lakop ya, tapi tetap pakai nama asli. Nah ini ibu-ibu di KTP ada nama suami nggak? Kalau sekarang kan nggak boleh kan? Di KTP Ya, nggak nama boleh ada bapak nama saya, Pak. suami. Enggak, Nama- itu mungkin dari dulu, yang dulu pakai nama suami ternyata masih nempel sampai sekarang deh. Oh itu ibu rumah tangga. Kalau orang kerja nggak mungkin Pak. Kalau ibu rumah tangga iya. Saya juga punya teman karena dia ibu rumah tangga, begitu nikah langsung diganti. Kalau kita kan nggak bisa diperiksa, apalagi ASN nggak mungkin Pak. Iya, iya. Dan itu berat sebetulnya ya. Kenapa kok nggak pakai nama ayahnya saja ya, kok nama suami gitu ya? Ya. Pak Ustadz kalau nggak pakai dulu. binti nggak apa-apa Pak Ustadz. Nama Kenapa? ayahnya dipasang seperti saya kan Ken Martina kasih kode gitu, nggak tulis binti, tapi di ijazah begitu gitu, nggak apa-apa ya Oh, Pak nggak Ustadz. masalah. Nggak masalah. Dalam syariat malah tadi ya bagus ya, meskipun tidak ada kata binti, tapi itu menunjukkan itu ayahnya ya. Ya, yang nggak boleh itu suaminya dipasang. Pak Ustadz, Habis ngomong-ngomong Triwiono nggak soal bisa nama dibesar. suami, Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, ngomong-ngomong soal suami, nama suami di belakang, nama seseorang itu. Kalau kami di Semame dulu di Arun, bukannya niat hati mau menjantolkan nama Elvia Mazwar, bukan gitu Pak Ustadz. Atau Ida Narto. Karena saking banyaknya namanya Ida, jadi harus disebutkan nama suaminya gitu loh. Ida mana? Jadi, Ida Narto. Yang mana gitu, kayak L yang mana, El Maswar gitu. Jadi bukan maksud hati mau menisbahkan bahwa itu Elvia itu binti Mazwar gitu Pak Ustadz. Jadi sekedar untuk menandai bahwa orang itu istrinya dari itu gitu aja Pak Ustadz. Jadi saking kayak Ida itu lah yang paling banyak kali yang namanya Ida kan, satu komplek itu kalau dikumpulin Ida barangkali ada 100 kali. Jadi Ida yang mana gitu loh. Gitu aja Pak Ustadz. Iya, itu namanya ta'aruf ya. Jadi perkenalan ya untuk memastikan ini Ida siapa atau Ida yang mana. Iya betul. Jadi bukan mau bermaksud untuk memasangkan nama suami, itu bukan bermaksud apa-apa gitu. Tapi KTP-nya masih itu kan? Oh iya, KTP Nama Bu nggak Elvia saja berubah. kan? KTP nggak berubah. KTP tetap Kalau nama panggilan asli. nggak apa-apa Bu. Gitu. Kalau panggilan kan baru masalah. Jadi itu dari kami semua orang mantan orang Arun itu ya udah lengket nama itu jadinya gitu, udah nggak bisa walaupun akhirnya mereka atau berpisah ataupun udah meninggal nikah lagi ya yang ingat itu namanya itu gitu loh. Kasihan suaminya yang baru ya. Iya ini mau tak mau ya, tapi nggak artinya bukan sesuatu yang Tapi kalau di Jawa Pak Ustadz, saya kan lama di Jawa, Jogja, Semarang. Itu nama kita itu tidak ada disebut. Kita itu nyonya siapa. Kalau saya suami saya Fahrudin, jadi Bu Fahrudin. Nama saya itu tidak ada kenal orang sekampung. Namanya tenggelam ya. Tenggelam namanya kalau di Jawa. Saya Tapi tuh kalau lama meninggal juga enggak Bu. Meninggal tetap nama bapak kita yang dipasang. Iya. Nggak mungkin pakai nama suami kalau meninggal. Suami, iya. Nggak boleh. Kan nasab Nah, kita itu ya ada pasti Bu. Tapi maksud saya itu bahwa menempelkan nama suami itu bukan berarti bahwa itu Panggilan aja itu. menisbahkan Iya, nama beken ya. Ya biasa itu sih. Beken. Nama sendiri malah hilang ya.
Nama Betul. sendiri malah hilang. Saya juga Dipanggilkannya di nama sini kalau Bu suami. Tino saya biarin aja, nggak ada Nama masalah. suami. Yang penting di KTP enggak. Meninggal kan lihat di KTP nanti. Bu, saya jadi guru di sekolah, tidak tahu orang nama saya, Bu. Yang manggil saya semua itu nama suami. Jadi nama Nggak saya itu apa-apa, Bu. Yang penting kalau Ida. meninggal nanti enggak, Kayak Bu. Bu Tuti kan pasti Bu Tuti dikenal Bu Robert itu Bu Tuti ya. Iya, Bu Robert ya. Kalau Yang di tahu Bu Tuti ya kita. di kantor ya gitu kan, Bu Robert ya, Ibu Robert, Ibu Tapi Direktur. Nah, lama-lama ini enggak gitu. sekarang karena apa ya udah pada mengerti kalau sebaiknya panggil nama Nama saja sendiri. gitu ya. Sekarang banyak nama sendiri gitu dipanggilnya. Kalau Apalagi kita di kantor sendiri nggak mungkin panggil nama suami. Pasti panggil nama kita. apalagi sudah pensiun ya sudah nama sendiri. Malaikat nama tadi Ustadz, kalau Muhammad karena dia ada bisa tanwin jadi bisa A I U. Kalau Betul. Allah itu kan dia kan nggak ada tanwin Ustadz, tapi ada Iya, Allah, Allahu ya. Allahi, Allahu. Iya. Iya. Oh Gimana ya, tuh? kalau Allah itu sudah ma'rifah ada alnya Allah itu ya. Oh ya, Alnya ma'rifah. tidak pernah bisa lepas. Ada alif Jadi lam ya. Allahu, Allaha, Allahi ada alif lamnya itu yang tidak pernah lepas ya. Jadi itu sudah identik dengan lafzul jalalah ya. Iya, Jadi dia jalalah bisa itu. misalkan jadi fa'il berarti ja'alallahu. Nah, kalau kita jadikan sebagai maf'ul bih nanti berarti Allah begitu ya. Kalau ada minallahi ya. Nah, kalau yang Musa tadi yang tadi ghairu munsharif itu seperti itu terus ya tampilannya. Ketika dia marfu masuk majrur akan sama. Tanya Ustadz, Ya. kembali lagi ke ayat 40. Ini ada kata narisu itu kami mewarisi. Maksudnya kami mewarisi memiliki gitu. Oh betul, ya. Jadi Allah memiliki semuanya, termasuk man alaiha yang ada di atasnya milik Allah semua. Makanya bahasanya kan begini ya, jangan macam-macam loh gitu ya. Ini punya Allah semuanya gitu ya. Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah kan begitu. Iya. Ini aneh aja kok mewarisi gitu. Oh iya. Nah, itu untuk mengingatkan karena ada orang, ada manusia yang merasa dia adalah pemilik gitu ya. Kan tidak semua manusia yang mereka memahami bahwasanya hartanya itu titipan gitu ya. Ada yang tadi sampai mendarah daging itu miliknya gitu ya. Nah, makanya Allah menggunakan kata bahasa mewarisi tadi. Ya. Ya, terima kasih. Ya, apalagi ini terkait dengan azhar ya, yang merasa semua menjadi miliknya. Ya, itu untuk mengingatkannya tidak gampang. Kecuali dengan kata tadi bahasa mewarisi gitu ya. Nah, nanti itu menjadi waris Allah semuanya loh gitu ya. Nah, karena kalau dibilang milik Allah dia tidak sepakat gitu ya. Dia tidak pernah percaya terhadap itu. Ya. Ya, kita sampai di 51 dan kita tugasnya terakhir di buku nahwunya. Ini tamrin yang terakhir ya di buku nahwu ini. Ini tamrin fil i'rab, tamrin yang ke-7. Ya, itu ada namudats, ada contoh di 1 dan 2. Nah, nanti PR kita ada di bagian ba ya. A'rib al-jumal al-atiyah. I'rabkan kalimat berikut. Ya. Terakhir Ustaz. Ya, paling terakhir. Jadi paling terakhir tamrin 7, tamrinun fil i'rab. Itu ada contoh-contoh seperti biasanya dalam mengirabkan ya. Contoh 1, contoh 2. Nah, bagian ba-nya itu adalah PR untuk di'rabkan ya. 3. Ba itu berarti dia ada nazala 2 min nazala min sama. turun ghazirun. Ya. 1, 2, 3 Ustaz ya? Ya. Hanya 3. Kebanyakan mau 1, 2. Enggak, iya boleh Ustaz. Ya. Ya 2 ya, 1, 2 nanti dicicil saja. Ini 1, 2 dulu. Ini 1 ada 2, 3, 4, 5, ada 5. Nomor 1 ada 5 kata. Ya, nomor 2 ada 4 kata. Jadi semuanya 9 ya. Ya, baik Ustaz. Oh, ada 2 ya. Oh ya, nomor 1 dan 2. Ya, diingat ya, itu ada na'at man'ut di situ ya. Ada na'at man'ut, jadi nanti ada na'tun yang disebut, ada man'ut. Ya, kenapa? Kok 1 ditinggal tanggung? Oh, mau sekalian ya? Itu nomor 3.
sendiri aja karena ini buku udah tamat. Ya, nomor 3 Luar itu biasa. ada 5 kata. Kalau Nggak mau apa-apa Bu semuanya Husna berarti aja. nanti Kita 14 ya. Jadi 1-2 aja. 14, Bu. Ya, 14, 14. 2 halaman. Nggak apa-apa ya Nggak sekalian apa-apa ya. Bu Husna aja Pak. Kita 1-2 aja Bu Husna Jadi kan minggu depan rajin. udah buku kedua ya, Pak Ustadz ya. Ya kita 1-2 aja. 1-2. Yang B. 1, 2, 3. Ya. PR-nya 1, 1, 2, 2, 3. 3 Oh. nanti berikan Jadi 14 kata. Satu kok dikasih ya. Tanggung ya. Kalau Ya. 1, 2, Kalau 3. duit Ya, jadi minta kalau 1, 2, banyak, 3 kalau 14 tugas minta kata. dikit. Ya. Satu, Dicicil dua, apa, mulai satu, nanti dua, malam. Yang A atau yang B sih, Bu? Oh, B. B, bagian B. Ya, Ya. contoh. Ya, Jadi kalau B-nya hanya itu contoh ya. 1, Ya. 2 saja. Iya, Yang B itu Ya. 1, 2 saja ya Ya, Pak. ya 1, 2. Ya. Berarti 9 kata ya, nomor 1 dan 2. Nomor 1 ada ya. 5, nomor 2 ada 4. Ya, berarti disepakati itu ya 1 dan 2 ya. Ada 9 kata semuanya. Diirobkan ya Ustadz ya. Ya, diirobkan, nanti lihat di contoh ya. 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 Baik. Ya. Oh ya, ya. Ada fi'il madhi, ada fa'il ya. Baik. Ustadz kalau udah ada contoh, insya Allah. Contohnya Ya. tapi nggak ada naat man'ut. Oh, ada naktonya. Hah? Naktonya ada. Ya. Di Di mana contoh ada Pak man'ut? Ustadz, di contoh mana? Misalkan al-amin Contohnya? itu naktun. Atau mufidan Al-amin. tun. Ya. Oh, al-amin naktun ya. Ya, al-amin naktun ya. Ya, Oh itu iya, sebetulnya atajirunya man'ut ya. Cuma di sini kayaknya ini Oh, jadi sifat dia ya. belum ngasih contoh yang ganda di situ ya. Iya, Karena contohnya nggak ada tajirnya man'ut. sudah disebut fa'il, jadi kayaknya man'utnya nggak disebut lagi gitu ya. Iya. Ya. Ini hanya disebutkan fi'il Ya, madhi, itu fa'il yang disebutkan posisinya dirapatkan, satu-satu. Ya. naat yang Jadi kalau posisinya dirapatkan. 1 di contoh ini disebut dengan 1. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu menyebut posisinya 2 disebut sekalian tidak apa-apa ya. Ya. Nanti kalau seperti contoh ini juga boleh. Ya. Ustadz, Ya, ini di saya contoh ada yang ini belum jelas naktonya nih ada. Ustadz. Ya, kenapa? Ustadz, saya ada yang belum jelas ini. Ya. Al-aminu itu kenapa disebut naat yang dirapatkan Ustadz? Sebenarnya padahal kan man'utnya nggak kelihatan. Oh, man'utnya di atajiru. Ya. Jadi itu Mana? aslinya begini. Fa'il marfu wa huwa man'ut. Tajirnya itu ya. Cuma Ya. di contoh ini tidak memberikan contoh yang 2 kedudukan ya. Jadi Oh, man'utnya ada di tajirnya. Ya. Oh, Ya. man'utnya Jadi kalau kita lengkapi al-tajiru ya. tajir ini, kalau Ya. dilengkapi fa'ilun marfu wa huwa man'ut. Dia juga Iya, man'ut gitu ya. betul Ustadz. wah. Ya, Ya. benar. Nanti di nomor Ya. 2 juga begitu kitaban ini maf'ul bih mansub wa huwa man'ut. Jadi ditambah wa huwa man'ut ya. Iya, jadi dua-duanya Bahwa kita ya tambah Pak ya. Ustadz ya. Iya, Wa iya huwa. benar. Ya, itu nanti berarti menjelaskan kalau kata itu punya 2 kedudukan dalam i'rab ya. Selain menjadi maf'ul bih, kitaban ini dia juga menjadi man'ut. Kitaban, mana kitaban? Berarti Kitaban dia di nomor pedagang 2. yang beruntung gitu Ustadz ya. Di soal nomor 2. Ya, soal Itu nomor 2. berarti Contoh nomor pedagang yang 2. beruntung. Contoh Ya. Ustadz, yang contoh nomor 1 Kalau itu nomor pedagang 1 yang ya beruntung. pedagang yang beruntung atau pedagang yang terpercaya, bisa begitu Yang ya. terpercaya ya. Enggak kalau dilihat contoh di sini. Baik Ustadz. Ya, jadi kalau ingin tahu memastikan man'utnya di nomor 1 namudaj contoh bagian alif itu ada di tajir gitu ya, wa huwa man'ut Iya, ya. baik. Nah, kalau Baik, nomor 2 Ustaz. berarti ada di kitaban, nanti bisa ditambahkan wa huwa man'ut. Jadi Tapi nanti kita nggak terlihat nambah ada juga nggak apa-apa kan? Contohnya cuma 1 kok Pak Ustaz. Contohnya cuma 1. Di buku saya contohnya cuma 1. Iya. Di tempat saya juga. Oh, cuma 1, nggak apa-apa. Ya makanya Ya, yang bingung penting tadi. nanti seperti nomor 1 itulah kira-kira gitu ya. Ya. Oh, Di ada tempat yang cuma saya 1 cuma ya? 1 contohnya. Tapi kalau buku yang ini ya contohnya 2 nih. Oh, gitu. Kalau buku Ibu-ibu yang ini jangan contohnya dilawan aja tuh, 1. Ustaz. Oh, Ya, ada mungkin ada kitaban. 2. Buku saya juga Ada 1 2 Bu. buku ya. Ya. Cuman yang ditulis naatnya aja, man'utnya nggak ada. Oh, iya. Jadi Saya kitabannya ikut itu aja juga udahlah. itu ya tadi. Ibu-ibu dilawan susah Bu Pak.
Kitaban berarti itu ya man'ut ya bahwa. Ya betul, kitaban kita Wahwa man'ut. Ya kayak gini yang aja. ada contoh 2 ya, yang nggak ada berarti at-tajhiru saja di nomor Bu 1. Kren, nanti di foto ya yang kedua ya, sekalian ditambahin ya manutnya ya. Ya, oke. Oh bisa ya, ini ya penerbit itu. Iya, bisa. Biar makin tipis gitu kali ya. Iya, harganya sama. Tugasnya banyak Ustaz. Harganya sama. Ya, ini insya Allah sampai ketemu di pekan depan. Jadi PR kita di bagian ba i'rab ya, nomor 1 dan 2 ada 9 kata. Ya, jadi tetap ada naat man'ut di situ ya, seperti dicontoh tadi. Ya, itu insya Allah kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.